bahwa di belakang keduanya ini memang kartel. Karena gobloknya si Sigit setelah mengganti rejim itu, apa yang harus kita perbuat supaya yang seperti ini tidak pernah terjadi? Satu, tidak boleh ada Kapolri. Fungsi dan tugasnya itu tidak sama dengan militer. Assalamualaikum Pak Bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Baik. Kayaknya kita ngurusin negara ini nggak akan selesai-selesai ini nampaknya. Ada apa ini Pak Bintang? Ya, karena pemimpin-pemimpinnya itu yang gombal. Gombal. Ya, jadi nggak akan beres lah sebelum mereka lenyap. Yang menarik memang kayaknya negara kita ini sudah dikelola secara organisasi perkartelan. Iya, betul. Ini yang bermain kartel semua ini. Perang itu belum akan usai setelah ada korban atau berdamai. Oh iya betul. Nah kita lihat kemarin ada ya dalam tanda petik desakan dari Kapolri kepada TNI petik untuk mengosongkan personil-personil TNI dalam lingkungan Kejagung dan di rumah-rumah yang terkait dengan Febri. Tentu saja kan yang terkait dengan Febri kan bukan cuma Febri aja ini. Tampaknya ini Kejagung juga sudah menjadi sebuah kartel. Dan kartelnya bersenjata nih Mas. Kartel bersenjata yang dilegalisir oleh negara. Karena keputusan Kepres kemarin ya. Ya enggak ya, kalau Polri itu kan memang ada Kepres nggak ada Kepres dia tuh pegang senjata. Iya. Ya kan? Demikian pula TNI. Dan mereka tergabung dalam yang namanya ABRI pada masa lalu. Ya. Jadi ini dua kubu kartel masing-masing bersenjata dan masing-masing saling ancam mengancam tanda kutip. Iya. Nah, ini berbahaya sekali. Kalau Pak Bintang kemarin mengamati bagaimana narasi yang dibangun oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit tentang dalam tanda petik ancaman terhadap Panglima TNI Agus Subianto. Nah, memang itu ditujukan kepada Agus, tidak dengan menyebut nama ya, tetapi tidak juga dengan sekedar TNI, tapi itu ditujukan kepada Agus Subianto. Jadi, tapi pribadi atau bukan pribadi kalau Pak Bintang melihatnya? Ya, kalau personel TNI yang disebut-sebut supaya meninggalkan, saya kira bukan pribadi lagi. Iya. Ini sebuah ancaman ya. Iya. Cuman kok berani-beraninya gitu loh. Ya, kok berani gitu. Kalau saya melihat, Polri ini jenderalnya siapa aja. Nggak ada kan selain Sigit. Ya ada, tetapi kan tidak pantas untuk disebut-sebut sebagai tokoh. Ya kan? Iya. Paling ada Ugroseno yang justru mengkritik Polri. Juga ada Susno Duaji. Ya kan? Itu juga mengkritik habis Polri yang sekarang. Jadi kenapa Sigit begitu berani? Nah, dugaan saya ya, karena dia udah diperpanjang sampai tahun 29. Dugaan saya itu ya, kan setelah diperpanjang kan nggak mungkin Prabowo mencabut ya, jadi dia bersitegang di situ. Dan dia tidak, dugaan saya dia tidak tinggal diam ya, dia mengerahkan juga meskipun belum sempat disebut-sebut ya. Tetapi kalau kita berpikir ke belakang, ada kilometer 50 ya, betul. Ada Sambo ya kan. Nah, ini kan sebetulnya Polri ini sudah mengandung semacam cacat ya. Jadi saya terus terang surprise juga, loh kok Sigit begitu ya. Nah, lalu teringat saya dengan apa yang pernah disampaikan oleh Gatot Nurmantio ketika masih menjadi Panglima dan ada desas-desus tentang munculnya kekuatan
ekstra di lingkungan Brimob ketika muncul isu 50.000 senjata atau bahkan konon 150.000 masuk untuk Brimob. Itu Gatot pernah mengatakan dalam waktu 15 menit Brimob di seluruh Indonesia bisa rata dengan tanah, ya kan? Jadi sebetulnya antara TNI sama Polri ini udah ada gesekan lama, ya, sesuatu yang mestinya pada waktu itu, artinya pada waktu Gatot masih menjadi Panglima TNI, itu harus diselesaikan. Tetapi waktu itu kan Jokowi, ya kan, dan Jokowi menginginkan keadaan rusuh, ya kan. Di belakang dia adalah Polri itu, ya kan. Bahkan pada waktu itu Sigit belum muncul ya. Yang muncul adalah Tito Karnavian, ya kan. Nah, jadi ya perlu dikoreksi dikit ya. Kalau tadi saya mengatakan mana Jenderal Polri yang lainnya, Tito itu, ya, Tito dan Sambo yang udah masih di penjara atau enggak dia? Ya, mati, hukuman mati katanya. Ya, mestinya masih ya. Iya. Ya. Atau ada Budi Gunawan. Budi Gunawan. Iya, yang tapi Budi Gunawan kelihatannya sudah masuk kotak. Sudah ya bisa dibilang masuk kotak atau dia memang tidak pro dengan Polri. Ini sangat berbahaya, Mas. Dan Agus sejauh ini tidak, Agus Bianto ya, Panglima TNI ya, sejauh ini tidak merespon ya. Nah, tidak merespon tuh apakah apa diam-diam dia menarik laskarnya dari Kejaksaan Agung atau mendiamkan, saya nggak tahu, kita nggak tahu ya. Jadi tapi ini suatu momen yang menurut pendapat saya krusial, dan oleh karena itu menurut pendapat saya, dan ini kartel ya. Ya. Jadi artinya Polri itu di belakangnya adalah Jokowi, mantan presiden, sedang TNI ini seakan-akan ya tanda kutip di belakangnya Prabowo, karena memang Prabowo pernah memerintahkan agar Kejagung itu dilindungi oleh TNI. Dan itu ada kepresnya, dan saya kira sekalipun bisa dicabut, saya kira Prabowo nggak akan mencabutnya. Ya, jadi ini perang dingin, terjadi perang dingin ya, tidak terjadi dar-der-dor ya, tetapi masing-masing bersikukuh untuk mempertahankan diri dan bahkan dengan mengancam ya. Ini sungguh situasi yang sulit dan hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Dugaan saya di negara manapun. Ya. Nah, sehingga menurut pendapat saya si Hotman Paris ini, entah siapa yang menunjuk, entah siapa yang memerintahkan agar dia itu menjadi kuasa hukumnya Febri, ya. Ya, pokoknya dia jadi kuasa hukumnya. Dan bagi Hotman, saya kira ini akan sulit. Karena yang dia hadapi ini biasanya person to person. Ya, seorang pesakitan tersangka lalu dibela sama dia, ya. Ini enggak, ini kartel nih. Artinya apa? Di belakangnya Febri ini juga banyak gerombolan, termasuk teman-teman jam-jam yang lain, jam-jam yang lain tuh, Jaksa Agung Muda yang lain yang ada di Kejaksaan. Dan jam-jam ini sewaktu-waktu bisa menggantikan dia menjadi Jampitsus. Ya, jadi Polri jangan main-main. Nah, ini yang harus dihadapi oleh Hotman.
bagaimana dia menjalin hubungan antara pelapor dengan terlapor. Ya, sekarang ini kan istilahnya baru itu ya. Iya. Sebab apa? Febri ini sebetulnya kan belum pernah diperiksa. Iya, belum pernah disidik. Iya, tapi sudah ditersangkakan. Ah, dibikin tersangka, lalu dicabut. Lalu dicabut ya. Belum tersangka tapi sudah diserahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan. Ya ini gimana ini? Kalau setelah jadi tersangka kemudian diserahkan untuk diproses P21 oleh kejaksaan, oke aja gitu ya. Apalagi jaksa ditangkap diserahkan kepada jaksa. Nah, ini sendiri sudah satu hal yang pelik ya. Bukannya aneh karena ini memang terjadi, setiap orang bisa saja jadi tersangka ya. Tapi ini pelik. Lalu karena belum pernah diperiksa jadi dicabut, lalu dikembalikan lagi menjadi tersangka. Ya. Nah, ini ini juga sesuatu hal yang akan diperiksa oleh si Hotman ya. karena dia ya tugasnya dia mendampingi ya. Iya. Mendampingi dan dia pengen tahu sebetulnya apa sih yang disangkakan, itu apa sih sebetulnya yang terjadi gitu, ya kan? Tapi setelah dia tahu ya dari pengakuan Febri ya, tentang segala sesuatu, dia akan menjadi tahu bahwa di belakang Febri itu rangkaian apa koruptor, ya kan? Iya. Iya kan? Kartel korupsi. Ya, anggota kartel lah. Sebelumnya kan sudah diperiksa 12 tempat ya. Digeledah ya? Ya 12 tempat. Ya 12 tempat itu kan 12-nya orang-orangnya si Febri kan. Itu saja baru 12 ya. Dugaan saya kan banyak sekali karena dia menangani korupsi yang luar biasa. Iya. Dia ini sedang bertugas, dia adalah seorang jaksa yang sedang memeriksa banyak kasus korupsi yang kebetulan di belakang koruptor itu adalah polisi-polisi. Nah, itu yang mengakibatkan si polisi ini kemudian teriak toh. Oh, sialan lu. Kira-kira kan begitu. Nah, kemudian terjadilah itu tadi. Tetapi di samping ancam-mengancam, menjadi semakin ketahuan bahwa di belakang keduanya ini memang kartel. Betul. Kartel itu kumpulan dari apa ya, bajingan-bajingan ya, yang bergerak atau bekerja tentang korupsi, tentang bagaimana apa merampok kekayaan negara, ya kan? Jadi saling tuduh menuduh, saling sandera juga, saling tuduh menuduh, saling sandera, dan kebetulan baru Febri yang kena, ya kan? Betul. Nah, ini menurut pendapat saya polisi ini juga salah langkah dia. Mestinya pelan-pelan. Mestinya jangan Febri dulu, ya kan? Pitsus lagi, pitsus lagi. Jadi ini luar biasa, dan ini bakal menyulitkan Kapolri. Kalau level itu semuanya dalam kesulitan, termasuk Burhanuddin. Oh iya. Ya, termasuk Burhanuddin, dan dugaan saya termasuk Prabowo sama Jokowi. Prabowo sama Wiwi. Iya. Ini juga sedang di dalam kondisi yang, coba kalau semuanya dibongkar, terbongkar, ya kan? Mereka pasti terlibat. Iya. Orang pimpinan di kartel. Mereka ini kan so called ya, tanda kutip, pimpinan kartel. Iya. Nah, ini
gila ini di dunia ada yang seperti itu. Di Meksiko sama Kolombia saja itu presiden-presidennya menghancurkan kartel-kartel itu. Iya. Ini malah dipimpin oleh presiden kartel. Gila. Iya. Jadi, memang Indonesia gila nih. Tidak hanya sekedar rusak tapi udah gila ini. Dugaan saya ya nantinya Iya. ya endingnya itu kira-kira akan damai. Restoratif Justice. Tapi sebelum melangkah ke situ, kita masih bersyukur Pak Bintang, karena ketika kemarin belum lama kita mendengar Danantara menjual obligasi, ini barangkali juga kemungkinan bisa jadi nanti dimasukkan ke Danantara. Iya jelas itu. Ya dimasukkan ke negara sebagian, masukkan ke kantong sendiri sebagian. Ya untuk membeli obligasi tadi kan. Iya itu dibeli dengan obligasi. Nah ini kan duit-duit yang dianggap sebagai duit haram kan. Iya padahal sebetulnya kan duit kita juga itu. Betul. Iya. Duit itu boleh ngerampok gitu. Iya duit rampokan ya betapapun ya. Itu adalah duit rakyat dan negara, tetapi itu duit rampokan. Iya. Duit hasil korupsi yang mungkin sewaktu-waktu oleh Danantara, sewaktu-waktu dibeli sama Purbaya lewat obligasi Patriot atau obligasi Merah Putih. Obligasi Merah Putih dan obligasi Patriot. Nah iya. Itu yang enak amat gitu. Kita yang capek-capek melakukan korupsi, ya udah ditangkap kemudian dikembalikan ke rakyat ya. Orang namanya undang-undang perampasan aset aja nggak pernah jadi, ya kan? Ditolak sudah. Lah, udah ditolak. Sudah. Lah iya. Udah nggak jadi toh. Nggak jadi. Tuh, Pembentukan Danantara itu sendiri menurut saya itu juga untuk wadah para kartel. Iya. Dalam merampok uang rakyat. Betul. Dan inilah yang saya bilang internasional ya, keuangan internasional akan marah sekali dan Indonesia akan diisolasi dari berbagai macam kegiatan internasional yang melibatkan uang. Wah ini berbahaya sekali. Jadi pasal yang disusupkan di dalam undang-undang apa namanya ya, yang merujuk pada melindungi mereka yang membeli obligasi sekalipun itu asal uangnya dari pencucian uang dan lain-lain yang kotor-kotor ya. Oh iya, yang dituduhkan kepada Febri kan juga pencucian uang. Nah, betul kan? Betul. Nah, ya, jadi cuman beda mekanismenya. Mungkin Febri itu melalui money changer kemarin, terus kemudian ada kafe, terus ada sekitar 11 perusahaan kabarnya. Si Febri ini belum menyemplungkan ke Danantara untuk membeli obligasi Danantara. Mungkin kalau dimasukkan itu lebih. Saya kira oleh kedua kartel. Maka saya mengatakan kartel itu sebetulnya sedang main drama. Ya, antara Wiwi dan Wowo itu masih berpegang teguh bahwa mereka bersahabat. Mereka saling melindungi. Ya, Wowo melindungi Wiwi karena Wowo pernah dipromot untuk menjadi presiden. Ya, sampai sekarang. Ya, jadi ini drama aja. Ini drama aja. Nah, kaitannya dengan nanti misalkan. Ya karena gobloknya si Sigit. Sigit yang nggak ngerti. Oleh karena itu saya katakan Sigit ini terlampau pede atau terlampau apa ya? Mentang-mentang jabatannya sampai 29. Ya kan? Jadi salah langkah dia itu. Dialah yang menjadi penyebab. Sebetulnya dia nggak perlu begitu. Betul. Ya, dia nggak perlu begitu. Ya, bolehlah bertentangan dengan Febri atau orang-orang kejaksaan, tetapi jangan sampai menguak apa tuh namanya, tabir kerusakan negara kartel korupsi ini. Ini pembuka tabir kalau gitu. Iya, pembuka tabir dia. Ya. Nah, oleh karena itu maka dugaan saya endingnya nanti damai. Restoratif justice seperti pernah terjadi pada person to person si Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, DHL sama Rismon.
di luar pengadilan. Betul. Artinya sekalipun Tifa ditawari ditawari sama hakim lah, Ya, lu 50. mau damai enggak? 50 miliar. Iya. Enggak, 50-nya enggak disebut. Tapi Iya, ada muncul iya. angka itu. Mengkopi apa tuh pengalamannya si Egy Sujana. Iya. Iya. Nah, tapi hakim menawari Tifa itu. Iya. Mau damai enggak kan gitu kira-kira kan? Nah, ternyata ditolak toh. Jadi memang perdamaian itu mestinya disahkannya di pengadilan. Jadi perdamaian yang dilakukan oleh Egy, DHL sama Arismon itu masih belum resmi itu. Masih Betul. belum resmi ya. Terutama merujuk kepada KUHP yang baru. Betul. Ini harus ada sidangnya ya. Tetapi dengan adanya itu kemungkinan perdamaian antara Sigit sama Febri bisa terjadi, atau perdamaian antara Sigit sama siapa Agus bisa terjadi. Udahlah kita tutup aja lah. Kita cincai aja. Jadi kira-kira begitu. Nah, presiden ini presiden yang jelek dan sangat berbahaya dan tidak boleh terjadi pada masa mendatang. Kira-kira solusinya bagaimana? Revolusi. Ya itu langkah pertama untuk mengganti rejim, ya kan? Tetapi setelah mengganti rejim itu, apa yang harus kita perbuat supaya yang seperti ini tidak pernah terjadi? Satu, tidak boleh ada Kapolri. Berarti masuk ke Departemen Dalam Negeri. Tunggu. Oh iya. Ya, nah sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, kalau revolusi kan kembali ke UUD 45. Yang ya kan? asli. Nah, itu ada pasal 18 tentang otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini kita jadikan berlaku untuk semua provinsi. Bahkan otonominya itu luas. Jadi ada desentralisasi, ada pelimpahan kekuasaan dari pusat kepada daerah-daerah, supaya daerah-daerah itu mampu berbudaya dan berpengalaman di dalam melakukan manajemen daerahnya. Mandiri lah ya. Mengelola daerahnya sendiri. Ya, mandiri lah ya. Betul mandiri dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, ya. Artinya jangan semuanya kemudian dibawa ke pusat lalu entah dipakai untuk apa. Banjir Aceh aja tidak setetes keluar. Banjir Sumatera Barat, banjir Sumatera Utara kemarin ya, banjir bandang ya, bukan banjir biasa ya. Nah, jadi di dalam kerangka otonomi itu dan tidak ada Kapolri, itu jabatan tertinggi adalah Kapolda. Jabatan tertinggi adalah Kapolda. Lalu siapa yang menangani kriminal-kriminal? Ya, Polda-Polda itu bisa menangani untuk wilayahnya sendiri, ya kan? Bahkan bisa minta bantuan Polda-Polda yang sesuatu Polda bisa minta bantuan Polda yang lain. Tetapi kalau mau minta kepada lembaga yang lebih tinggi karena tidak mampu menyelidiki, katakanlah begitu, kriminal yang terjadi, Bareskrim kita jadikan badan penyelidik nasional, badan penyelidik kriminal nasional. Jadi semacam FBI. FBI ya. Iya. Nah, jadi kalau daerah-daerah itu tidak mampu menyelesaikan kriminal yang terjadi di wilayahnya, dia bisa minta kepada Bareskrim. Nah, Indonesia itu memang banyak sekali tidak mempunyai badan-badan pengaman semacam itu. Yeah. Harusnya ada badan pengamanan nasional.
Jadi National Security Agency. Ya, harus ada itu. Badan Polisi Rahasia. Ya. Harus ada itu. Nah, ini dibentuk di dalam rangka pasca revolusi tadi. Ya kan? Iya. Tetapi yang pertama adalah nggak perlu ada Kapolri. Di dunia ini sudah nggak ada yang namanya Kapolri. Kalau di tingkat nasional itu ada apa itu kira-kira? Kalau ya, tadi kan semacam FBI. kayak FBI. Kalau Iya. yang di daerah itu kayak semacam NYPD ya. New York. Oh ya, Police Department. Ya, itu kan Kapoldanya lah ya. Iya, Kapoldanya. Ya betul, itu Kapoldanya. Kalau NYPD nggak bisa menyelesaikan soal, dia baru minta bantuan pada FBI. FBI. Ya. Nah, yang menarik, emasnya Febri dikira palsu, sehingga minta tolong kepada FBI. Ini kan goblok nih, iya kan? Iya. Masa bedain emas asli sama emas palsu aja nggak bisa? Bedain antara dolar palsu sama dolar asli nggak bisa. Dan pasti ya kan mereka punya alatnya untuk mendeteksi. Iyalah, yang namanya puslap fortune untuk apa? Ya kan, mesti bisa. Dan kalau memang sudah jelas palsu, barulah memberitahu kepada FBI ini duitmu masuk ke yang palsu masuk ke Indonesia, kan gitu aja. Iya. Ya, bukannya sekarang belum diselidiki udah mau minta bantuan FBI. Ini sinding. Iya, buat bancaan soalnya nanti. Bancaan. Nah, jadi begitu Mas. Ini yang menjadi problem kita ini ya. Iya. Yang menjadi sumber kerusakan ini ternyata Kapolri. Udah begitu, Prabowo memuji-muji Kapolri bersih. Bersih dan kemudian diperpanjang sampai jabatannya sampai 2029. Nah, jadi ini kejebak dia. Kejebak ya. Nggak tahu siapa yang bisiki dia ya. Iya. Ya mungkin itu tadi, mungkin karena dia memang tidak pantas untuk menjadi pemimpin nomor satu, ya dilalah seperti itu. Ya. Tidak pantas kalau Prabowo. Tapi ada satu lagi yang membuat saya resah ya. Meskipun mungkin dalam kenyataannya tidak persis seperti yang saya duga. Ini si Hasyim ini gila nih. Ya, dia udah gila beberapa kali lah soal MBG ya. Ya itu dialah yang selalu mengatakan tahun ini 200 triliun. Tahun berikutnya 200 triliun, ya kan? Memang kemudian ternyata tercatat sudah mencapai 350-an ya. 335. 335. Ya. Ini bukan pure dari Kementerian Keuangan ataupun dari Prabowo. Ini dari desakan dari Hasyim. Terus kemudian dia mengatakan MBG sampai kiamat. Iya kan? Iya. Ini bajingan lagi. Nah, lalu ada sekarang ini yang saya sangat khawatirkan. Dan ini bisa memecah belah kehidupan bangsa. Dia membuat gerakan Kristen Indonesia. Ya, tujuannya untuk apa kita nggak tahu persis. Ya, tapi ini berbahaya. Lebih-lebih kemudian dia katakan, pokoknya akan bergerak. Awalnya itu di Jawa Barat bersama-sama dengan KDM. Oh, Deddy Mulyadi. Ya. Siapa namanya? Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi. Iya, ya. Tapi biasa dipanggil Deddy Mulyadi atau Demul. Ya, ya. Dan kita tahu bahwa KDM itu adalah Sunda Wiwitan ya. Meskipun KTP-nya Islam ya. Tapi dia melakukan ritual seperti itu. Dan memang dibolehkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 itu ayat 2 ya, karena termasuk kepercayaan ya.
termasuk kepercayaan. Jadi dibolehkan. Tetapi ini bagi Jawa Barat ini aneh, ya kan? Iya. Jawa Barat ini kan yang namanya pesantren itu kan terbanyak, Iya. ya kan? Mayoritas Muslim, hampir Iya. 95. Bahkan yang namanya Cianjur aja pernah disebut sebagai kota Islam ya. Nah, kota santri Tasik. Ya, gerakannya si Hasyim ini menurut pendapat saya berbahaya. Saya menjadi ingat bahwa ketika Gerindra dibikin dulu, itu keuangannya kan dari Hasyim terutama ya. Ya, dan Hasyim membuat sayap Kristen dan sayap Cina. Oh iya ya. Dia membuat sayap Kristen dan sayap Cina. Ya, saya masih ingat sekali itu. Dan saya tulis dalam buku saya, pernyataan-pernyataan seperti itu membuat resah. Seharusnya ya hidup berdampingan lah ya. Ya. Hidup berdampingan dengan ya kamu menjalankan agamamu, aku menjalankan agamaku, kan selesai. Iya. Ya kan? Nah, ini pernyataan gerakan ini membuat resah, dan saya di dalam buku saya itu saya tulis bersamaan dengan munculnya Kristen karismatik. Oh iya. Kristen karismatik itu datangnya dari mana? Saya tulis di dalam buku saya, ya, ganti rejim, ganti sistem. Muncul pertama kali itu dari Israel. Terus kemudian menyebar ke Eropa, menyebar ke Amerika, masuk ke Indonesia lewat mana? Lewat Timur Timur. Dan itu tokoh-tokohnya saya sebut pada waktu itu ya. Nah, ini apakah ini kemudian menjadi pendukung kartel, salah satu kartel yang ada itu, Wiwi Wowo ya. Ya kalau Wiwi Wowo kemungkinan ya dia mendukung kartelnya Wowo ya. Iya. Nah, ini kan menjadi semakin ribut, semakin kacau, Iya. ya kan? Oleh karena itu kita ya semua harus waspada lah, bahwa tidak hanya sekedar BOP ya, Ya. di mana Wowo menjadikan Indonesia salah satu anggotanya, ya kan? Board Office maksud saya, ya. Yang tentu saja tujuannya adalah mendukung keberadaan Israel. Iya. Pada saat kita tidak mengakui karena nyolong wilayahnya Palestina. Lalu bahwa muncul pikiran-pikiran agen-agen Mossad masuk ke Indonesia, itu juga sudah terjadi, ya kan? Lalu ditambah dengan omongannya si Hasyim ya tentang gerakan Kristen ini. Jadi saya berpikir bahwa dia bermaksud menghimpun kelompok-kelompok agamis atau kepercayaan yang minoritas di Indonesia. Dan ini meskipun legal saja, ya, itu tidak perlu dimunculkan dalam sebuah bentuk gerakan-gerakan semacam itu. Mengikuti sesuatu agama atau suatu kepercayaan itu boleh-boleh aja, dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Ya. Tapi kalau kemudian terus muncul gerakan-gerakan begini, ini apalagi di dalam situasi kekacauan seperti sekarang, nah ini menurut pendapat saya perlu diwaspadai. Dan bisa menimbulkan disintegrasi ya kalau gitu. Oh iya, bisa menimbulkan disintegrasi, bisa menimbulkan perpecahan. Nah ini yang menurut pendapat saya si Hasyim ini perlu dijewer. Apalagi kan sudah tentang silsilah ibunya, iya, ya kan? Itu kan sudah ada yang mengait-ngaitkan dengan Belanda dan Israel. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Turunan Yahudi. Iya, ya jadi keberadaan dari ya kalau Katolik dan Protestan ya kita udah tahu ya. Dan kemudian muncul baru-baru ini Sunda Wiwitan ya. Iya. Yang sudah tenggelam bertahun-tahun ya. Iya.
setelah masuknya Islam tahun 1500 ya. Iya. Lalu muncul juga Kristen karismatik, ya. Yang menurut pendapat saya juga, bahkan ya Kristen karismatik itu saya tulis dalam buku saya juga, diberi ruangan oleh Paus, karena Paus khawatir kalau disingkirkan maka dia akan menjadi Protestan yang melawan Katolik. Iya. Jadi diberi memang. Nah, terus tadi Pak Bintang belum melanjutkan. Yang pertama kan tadi setelah pasca revolusi nanti, ini kan belum dijelaskan. Tadi yang pertama adalah tidak adanya Kapolri. Yang kedua apa kira-kira? Ya itu tadi dibentuknya badan-badan itu. Oh, ini yang kedua berarti ya? Ya, badan-badan itu adalah artinya fungsi daripada Polri itu tidak hilang karena Kapolrinya nggak ada, ya. Nah, sebab kalau ada Kapolri itu ya sudah dicontohkan seperti yang sekarang ini. Kedua, bahwa menjadi otoriter, ya menjadi otoriter, dia satu-satunya yang dianggap sebagai penguasa, ya kan? Yang menarik, Mas. Dengan peristiwa ini ya, di konstitusi UUD 45 asli pun kata kejaksaan itu tidak ada, kata Polri pun nggak ada. Nah, pasti ada sebabnya. Menurut saya kita perlu mendudukkan itu, ya. Di dalam pasal berapa tentang pertahanan negara itu memang disebutkan tentang relawan bela negara, ya kan? Tapi sama sekali juga tidak disebut-sebut mengenai Polri. Tapi menurut pendapat saya, situasi ini tidak menghilangkan perlunya keamanan dan ketertiban. Nah, melanjutkan tadi tentang otonomi, itu betul bahwa kemudian secara administratif Polda-Polda itu berada di bawah gubernur, dan gubernur berada di bawah Menteri Dalam Negeri. Nah, ini mendudukkan Polri tadi itu, Tetapi segala tindakan profesional dari Polri itu ada di dalam undang-undang kepolisian. Secara administratif memang di bawah gubernur, tetapi secara profesional dia mengikuti undang-undang. Bahkan gubernur itu, tiap-tiap gubernur itu bisa membuat sekolah kepolisian sendiri. Bisa. Karena memang fungsi dan tugasnya itu tidak sama dengan militer. Ini juga kesalahan yang harus kita luruskan kembali.